Ternyata kamar ini bisa begitu sepi ketika sendirian. Aku masih ada ibu yang menemaniku, tapi Pusihan selalu sendirian selama ini. Aku tidak mau dia merasakan kesepian lagi. Perasaan berada di rumah. Apa yang harus kulakukan ya? Kecilkan suaramu, jangan bangunkan dia. Sudah semalam ini, kukira dia pasti sudah pulang, ternyata masih menungguku. Kamar ini sepertinya ada wangi sesuatu. Itu mie? Apa dia sengaja membuatkannya untukku karena takut aku belum makan? Si bodoh ini entah sudah menungguku berapa lama sampai tertidur. Benar-benar bodoh. Kali ini ku maafkan. Ada yang menunggu di rumah ternyata rasanya cukup bagus. Ya Tuhan, apa aku tertidur di sini? Sudah bangun. Iri sekali ada orang yang kualitas tidurnya seperti babi. Tidak peduli seberapa bising nuan-nuan, juga tidak akan terbangun. Kenapa kamu tidak membangunkan aku? Memalukan sekali. Jangan bilang orang ini dari tadi melihatku tidur. Kamu pulangnya lama sekali. Di kulkas juga cuma ada sedikit bahan saja. Aku masak mie sambil kelaparan nih. Kamu tidak boleh marah atas kejadian hari ini ya. Dasar kamu tidak punya hati. Gara-gara siapa pekerjaanku jadi tertunda. Moodnya sepertinya sedang bagus. Sepertinya dia juga tidak terlalu memikirkan kejadian di sekolah. Untunglah kalau dia cemburu sekali lagi, umurku bisa terkuras 10 tahun. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Berharap aku memaafkanmu hanya dengan satu mie saja. Kak, kalau begitu kamu mau apa? Kalau tahu begini seharusnya aku kabur dari tadi. Sekarang mau bilang apapun juga sudah telat. Fusihan tidak akan memakanku demi hal kecil ini kan? Menurutmu? Tidak mungkin kan? Apa dia benar-benar serius mau melakukannya? Hah? Apa kamu sangat menantikan apa yang akan aku lakukan? Tidak kusangka Nyonya Fu sebegitu tidak sabarnya. Aku dipermainkan dia lagi. Tuan, baju sekretaris Nona Yun sudah disiapkan. Letakkan di meja saja. Baik. Walaupun aku sangat menginginkanmu, tapi sekarang belum saatnya. Xiang-Xiang, kamu mau membantuku satu hal? Fusihan butuh bantuan. Ada apa ini? Nona Yun, selera Tuan Ketiga Fu memang bagus. Baju ini sangat cantik sekali di tubuhmu. Bukannya biasanya sekretaris pakai rok ya? Baju ini dari atas sampai bawah cantik sekali. Cuhe, kamu sangat tidak bisa memuji. Kemarin... Apa? Pamanmu memaksa mau memasukkan generasi muda ke perusahaanmu? Besok sudah datang. Bukannya kamu sudah menolak? Awalnya kalau mau Wan-Wan tidak SMS ke aku juga akan ke sekolah membicarakan hal ini denganmu. Sifat Fu Juanzi seperti serigala, dia belum turun tangan terhadapku dalam waktu selama ini, itu adalah batasnya. Meskipun terdapat banyak pengujian padaku saat di pesta, tapi kalau aku masih tidak membereskannya, takutnya dia akan mencari orang untuk mencari masalah di Royal View dan menyuruhku menyerahkan kekuasaanku. Aku tidak boleh membiarkan mereka seenaknya di Royal View. Xiang-Xiang, aku butuh kamu untuk monitor gerak-gerik mereka. Fusihan, di kehidupan sebelumnya aku hidup enak tanpa kesusahan, tapi pada akhirnya dijatuhkan. Keluarga Jiang Xiaoye hanya ingin merebut hartaku, membuatku semakin terpuruk. Tapi setidaknya aku sudah pernah mengalami belasan tahun kehidupan yang tenang. Tapi Pusihan, orang tuanya meninggal. Ia sudah menderita dari kecil. Dia mengalami penyiksaan yang hampir tidak bisa kubayangkan. Maaf Nona Yun, awalnya pekerjaan monitor ini seharusnya dilakukan olehku, tapi aku selalu bersama Tuan Ketiga Fu. Mereka pasti akan curiga padaku. Jangan bilang begitu. Orang yang dipercaya oleh Fusihan hanya kamu dan aku. Lagi pula di Royal View hanya aku yang tidak dikenali oleh keluarga Fu. Bagaimanapun juga aku harus membantunya. Fusihan sudah meminta bantuan padaku. Aku harus melakukannya dengan baik. Wow, mobil mewah. Siapa di dalam mobil ini? Dengar-dengar katanya generasi muda Fu mau masuk ke Royal View. Tapi walaupun Tuan Ketiga Fu yang datang juga tidak akan sebegitunya. Ini benar-benar berlebihan. Cih, dasar segerombolan orang miskin.
Percuma sekali aku menyetir mobil kesayanganku ke sini. Hei, bukankah bagus membiarkan orang miskin itu membuka matanya? Aku sudah lama mendengar perusahaan paman ada banyak wanita cantik. Kak Lang, kamu jangan sampai menakuti para wanita cantik. Kenapa kamu terburu-buru? Kali ini kita ada tugas dari kakek. Saat tugasnya sudah selesai, kamu bebas memilih wanita di sisiku. Maaf tuan, orang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke dalam. Apa katamu? Satpam kecil sepertimu juga berani menghalangiku? Buka matamu baik-baik dan lihat siapa kami. Maaf, Tuan ketiga Fu sudah menginformasikan kedua tuan masuk kerja di jam 10 pagi. Sekarang sudah lewat waktunya, Anda berdua pulang saja. Padahal sama-sama keponakan, tapi kenapa Tuan Muda Yunjing dan Tuan Muda Michuan begitu unggul? Kedua orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tuan ketiga Fu benar-benar kasihan. Dari kecil tidak ada yang berani berkata begini denganku. Kamu tahu aturan tidak? Ya sudah, aku akan mewakilkan paman untuk mengajarimu. Kamu sudah bisa pergi sekarang. Paman Wang, yang kamu lakukan sudah bagus. Nona asisten khusus Yun, Anda sudah datang? Wanita ini cantik sekali. Ini adalah asisten khusus pamanku yang aneh itu. Tidak mungkin, sebelumnya bukannya Cuhe ya? Orang cacat itu pintar menikmati ternyata. Sayang sekali wanita cantik ini mengikutinya. Mending buatku dan Fusuan saja. Nona, jangan marah. Yang tadi cuma kesalahpahaman. Biarkan kami memperkenalkan diri. Aku adalah cucu dari keluarga Fu. Fu Lang. Hari ini aku dan Fu Hua ada sedikit urusan, sehingga datang telat. Kakek selalu khawatir tidak ada orang hebat yang membantu di sisi paman muda. Jadi meminta kami untuk membantu sedikit pekerjaan paman ketiga. Siapa yang bilang mereka tidak bisa apapun? Keahlian asal ngomong ini benar-benar hebat. Mohon Nona Yun untuk tidak membuang waktu lagi. Biarkan kami masuk dulu. Bagaimana kalau aku mengantarkanmu pulang nanti? Aku hanya perlu melambaikan tangan pada wanita seperti ini, dan dia akan langsung datang menghampiri seperti anjing. Maaf, merepotkan Paman Wang. Aku datang untuk memberitahu Zhang yang bekerja di resepsionis. Hari ini kakinya terkilir. Nantinya butuh bantuanmu untuk mengatur seseorang membantunya parkir mobil. Baik, aku mengerti. Apa? Parkir untuk resepsionis kecil? Tidak ada yang peduli pada mobil mewahku dan Fuhan dari tadi? Kalian semua berani sekali terhadap keluarga Fu? Baik, aku akan telepon kakek sekarang, biar dia memecat kamu dan Pak Tua ini. Tuan Muda Fuha, Tuan Muda Fulang, Paman ketiga? Beberapa tahun tidak bertemu, kalian tidak terlihat semakin membaik, malah mempelajari kebiasaan buruk dari luar negeri. Kalau aku datang bersama dengan tamu hari ini, apa kamu mau mereka di pintu perusahaan melihat keluarga Fu begini memalukan? Sialan, ini si paman muda cacat itu, walaupun dulu orang ini juga tidak suka bicara. Tapi auranya sekarang sangat berbeda dengan dulu. Paman ketiga jangan marah. Ini hari pertama aku dan Fu Hua masuk kerja. Kami sedikit bersemangat. Fu Hua cepat minta maaf pada paman ketiga. Maaf. Walau Fusihan bisa mengurusi mereka, tapi mereka tetap adalah dua orang. Tidak tahu apakah kedepannya bisa diurusi, tidak, harus sangat berhati-hati.